Dalam sebuah kasus yang menghebohkan kota Makassar, dua warga yang seharusnya menjadi korban pengeroyokan justru ditetapkan sebagai tersangka. Kasus ini menyoroti dugaan ketidakadilan dalam proses hukum dan memicu protes dari masyarakat. Rizky dan Rudi, dua pemuda Makassar, menjadi korban kekerasan di Jalan Pengayoman beberapa waktu lalu. Namun alih-alih pelaku yang diadili, justru mereka yang ditetapkan sebagai tersangka atas tuduhan melakukan tindak pidana kekerasan secara bersama-sama. Tim kuasa hukum yang terdiri dari LBH Tombak Keadilan dan LBH Unsa merasa ada kejanggalan dalam kasus ini. Mereka menilai bahwa klien mereka yang seharusnya dilindungi malah menjadi korban ketidakadilan. Kami melihat ada kejanggalan dalam kasus ini. Klien kami yang seharusnya menjadi korban justru dijadikan tersangka, ujar Asbullah Tamrin, Ketua LBH Unsa Makassar. Menanggapi hal ini, tim kuasa hukum berencana mengajukan permohonan gelar perkara khusus. Mereka berharap melalui gelar perkara ini, kebenaran akan terungkap dan keadilan dapat ditegakkan. Kami akan terus mengawal kasus ini hingga tuntas dan memastikan bahwa klien kami mendapatkan keadilan, tegas salah satu anggota tim kuasa hukum. Kasus ini menjadi sorotan publik dan memunculkan pertanyaan mengenai imparsialitas penegakan hukum. Masyarakat pun mendesak agar kasus ini diusut tuntas dan keadilan dapat ditegakkan bagi semua pihak. Kami akan puasa dengan kami bersama Rizky dan Rudi, yang mana mereka akan melakukan tindak kekerasan dan dilakukan secara bersama atau dalam pasal 170 KUH pidana. Siap. Terkait Polsek Pak Nakukan mentersangkakan korban dugaan penyerangan itu, Pak, apa upaya-upaya hukum yang dilakukan tentu kami tim pengacara? Bertemu dengan klien, kami banyak meminta keterangan. Tentu apa yang disampaikan oleh klien itu akan kami bicarakan kembali dalam tim kami. Kami akan gelar, ya. Kemudian tentu dari keterangan itu ada beberapa hal yang kami anggap ada kejanggalan, sehingga kami dari tim hukum sudah bersepakat bahwa ada langkah-langkah yang akan kami lakukan, ya, tentu untuk membuat titik terang daripada kasus ini. Salah satunya adalah melakukan untuk meminta diajukan gelar perkara. Siapa? Itu di mana, Pak, rencana gelar perkara? Rencananya kami mungkin di Polrestabes, ya. Di Polrestabes. Ya. Nanti kami akan koordinasikan apakah di Polrestabes atau di Polda. Jelas kami ingin ini ada titik terang, ya, karena dari keterangan dari klien kami tadi ada hal-hal yang memang harus kita ungkap. Siap. Oke, Pak, begitu. Makasih. Oke, siap. Pak, apa yang mau ditambahkan? Kami atas nama Saudara Rijal bersama dengan LBH dalam perkara ini atas dugaan tindak pidana, atas dugaan pasal 170, dan sebagaimana sudah dijelaskan tadi sama tim rekan kami Pak Abdullah, ya kami akan membuat surat permohonan gelar perkara khusus terkait daripada perkara tersebut. Semoga dalam kejadian ini ya bisa menemukan titik terang supaya atas kejadian ini tidak terulang lagi. Siap. Ya, terima kasih. Sedikit, Pak. Kuasa hukum kedua belah pihak sudah sempat naik dan ketemu dengan penyidiknya untuk meminta didampingi, dan sekalian juga kita sudah berbicara sama yang bersangkutan mengenai tentang kronologis kejadian sebelum kita menindaklanjuti pokok perkara ini. Dan insya Allah ya, semua kedepannya ada titik terang seperti itu. Walaupun kasus ini menyita perhatian, kita tetap optimis bahwa keadilan akan ditegakkan. Mari terus mendukung upaya-upaya untuk menciptakan masyarakat yang lebih adil dan beradab. Di balik kasus ini ada korban yang mengalami trauma dan ketidakadilan. Mari kita berikan dukungan kepada mereka dan bersama-sama memperjuangkan hak-hak mereka.